Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas tertangkap prajurit saat meminum minuman keras. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Dikisahkan, Abu Nawas hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bahkan, Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengan Baginda Raja. Di sisi lain, Abu Nawas juga salah satu warga yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas itu selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali lagi melakukan kesalahan. Abu Nawas ketahuan prajurit istana kerajaan tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit istana kerajaan ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskan kamu dari berbagai hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi untuk melakukan kesalahan itu lagi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja pada Abu Nawas. Sementara itu Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya Abu Nawas tertunduk, tak berani menatap Baginda Raja. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas ini kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana kerajaan. Kemudian penasehat istana kerajaan mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang sangat panas atau air yang baru mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu wajahnya Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran. Karena sama saja Abu Nawas akan dihukum mati. Kasihan sekali Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan dari hukuman yang saya terima ini, pinta Abu Nawas pada Baginda Raja. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas, dan tak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja menjawab Abu Nawas. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka yang mulia, saya terima meski dengan berat hati, kata Abu Nawas. Tapi sebelumnya saya menjalani hukumannya, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan Baginda, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang seakan berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air yang sudah mendidih masuk ke dalam mulut dan perut, bukan hanya lidah dan bibir saya yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya pasti akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Baginda Raja tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai Baginda Raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu boleh pulang. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah,
Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. "Mengapa Baginda Raja sekejam itu?" kata istrinya tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anakku mengikhlaskan kepergianku ini," tutur Abu Nawas menenangkan istrinya. Mereka semua lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop yang sangat panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Apa sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak ingin memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya, dan Abu Nawas memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati. Dan Abu Nawas meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana kerajaan besok. Berita itu mengejutkan. Tentu saja membuat para tetangganya Abu Nawas kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak meminta ampunan darinya?" tanya para tetangganya. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarganya dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang yang sangat banyak, Baginda Raja pun terkejut dan bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" tanya Baginda Raja. Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sekarang sudah siap menjalani hukuman itu?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka. Silakan bawa kemari air yang sangat panas itu atau air yang mendidih itu," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana kerajaan membawakan bejana yang berisi air yang sangat panas sekali. Air yang sudah dimasak beberapa lama waktunya. Air yang jernih hingga berubah menjadi seperti putih keputihan karena saking mendidihnya. Setelah air yang sangat panas itu sudah berada di hadapan Abu Nawas, Baginda Raja berkata, "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas." "Siap Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga yang menghantarkan saya," pinta Abu Nawas. "Oh ya sudah silakan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah karena sedih akan melihat orang yang disayangi akan mati mengenaskan karena hukuman yang diberikan oleh Baginda Raja itu. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja pun juga ikut menetes saat melihat pemandangan mengharukan itu. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman yang sudah ditetapkan itu. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang sangat lama
hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, Abu Nawas segera mengambil bejana yang ada air mendidih itu dan meminumnya sampai habis tak terkira. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami reaksi suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana itu sudah menjadi dingin. Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukumannya. Izinkan saya pulang, pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. Hai Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih? Tanya Baginda Raja penuh keheranan. Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikan inilah Abu Nawas kembali lagi lolos dari hukuman maut. Abu Nawas pun diperbolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil nilai positifnya ya dari kisah ini. Intinya kita harus berprasangka baik dengan keadaan dan selalu berusaha mencari solusi di dalam setiap masalah. Karena semua masalah pasti ada solusinya. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Jika ada saran, kritikan atau ingin request kisah inspiratif lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, dan di like. Oke sahabatku, mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.